Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Spot Horror. Di video kali ini aku akan membahas tentang sebuah cerita horor di mana ada seorang gadis tewas di tangan dukun. Aku adalah seorang janda yang mempunyai 8 orang anak yang semuanya telah dewasa dan berumah tangga. Hanya satu orang yang belum menikah, yaitu anak perempuanku, Nurmi, yang telah menginjak usia 25 tahun. Dia adalah putri bungsuku. Hanya Nurmi satu-satunya yang menemani hari-hari tuaku di rumahku yang sederhana ini, sehingga segala kasih sayang kucurahkan kepadanya. Tetapi yang sangat menyedihkanku, Nurmi sudah lama menderita semacam penyakit aneh. Nurmi sering seperti orang yang kehilangan ingatan pada saat-saat tertentu. Anehnya penyakit ini selalu kambuh waktu mau memasuki bulan puasa, sehingga dengan keadaannya ini mengundang keprihatinan keluarga dan tetangga. Hal ini wajar, karena Nurmi adalah anak yang baik dan merupakan seorang gadis yang alim, yang sehari-hari kalau tidak sakit, kerjanya mengajar ngaji anak-anak di kampung. Berkali-kali kami telah berusaha mencari pengobatan untuk Nurmi. Banyak orang pintar yang telah kami datangi sebagai upaya penyembuhan Nurmi, tetapi semuanya sia-sia. Yang ada, uang yang kukumpulkan pelan-pelan habis tiada guna. Aku nyaris tidak percaya lagi terhadap segala informasi dan orang-orang yang mengatakan bahwa ada orang sakti yang mampu mengobati penyakit. Aku mulai pasrah dan berserah diri kepada Allah atas derita anakku. Sampai suatu hari, ada seorang dukun dari desa tetangga yang melakukan prosesi pengobatan di kampungku. Dukun tersebut terkenal sakti dan ampuh dalam mengobati segala macam penyakit. Prosesi pengobatannya terbilang aneh dan langka, yaitu dengan cara mengubur pasiennya hidup-hidup. Tetapi masih menurut informasi dari beberapa tetangga, pasien tersebut dikuburnya hanya setengah badan. Banyak orang yang telah sembuh dengan cara pengobatan aneh itu, sehingga menggerakkan keinginan keluarga kami untuk mencoba cara pengobatan yang walau menurut kami itu menakutkan. Akhirnya aku memanggil beberapa orang anakku berembuk dan bermusyawarah untuk mencoba mengobati Nurmi pada dukun tersebut. Nurmi sendiri pada awalnya tidak mau untuk berobat pada dukun itu. Alasannya takut kalau harus dikubur. Tetapi setelah kami bujuk-bujuk, apalagi saat itu hampir menjelang Ramadan, di mana biasanya penyakit anehnya kambuh, akhirnya Nurmi pun bersedia. Apalagi dilandasi tekadnya yang menggebu-gebu untuk bisa melaksanakan puasa dengan khusyuk di bulan puasa kali ini. Setelah beberapa puasa banyak yang tinggal akibat penyakitnya kambuh lagi. Setelah dicapai kata sepakat, datanglah Nurdin, abang Nurmi, kepada sang dukun untuk menanyakan tentang perihal pengobatan dan segala proses yang menyangkut dengan pengobatan itu. Walau saat itu Nurdin masih tetap ragu dengan cara-cara yang dipraktekkan oleh sang dukun, tetapi demi sebuah usaha, apapun konsekuensinya akan tetap dilakukan demi sang adik. Akhirnya diperoleh sebuah kesepakatan untuk memulai pengobatan terhadap Nurmi. Hari itu, setelah segala syarat-syarat dan perlengkapan diperoleh, maka dimulailah prosesi pengobatan oleh sang dukun yang masih berusia muda itu. Aku hanya bisa pasrah dan berdoa, semoga penyakit anakku segera sembuh. Hal yang pertama dilakukan oleh sang dukun adalah mengelilingi sebuah lingkaran api yang telah dipersiapkan olehnya di dapur rumahku.
Saat itu masih kulihat wajah Nurmi yang pucat dan cemas melihat ke arahku. Sang dukun kemudian memerintahkan untuk menyiapkan sebuah lubang kubur yang katanya menjadi bagian dari upacara pengobatan itu. Padahal sebelumnya dukun itu telah berjanji tidak ada acara kubur mengubur dalam pengobatan Nurmi. Namun anehnya, tidak ada yang berani dan mampu membantah perintah sang dukun. Kami semua seperti dihipnotis saat itu. Setelah lubang penguburan siap di dalam kamar Nurmi sendiri, sang dukun kemudian membawa Nurmi masuk ke dalam kamar. Nurmi hanya bisa menatapku sekali lagi dengan wajah yang kelihatan sangat ketakutan. Dia seakan minta pendapatku. Tapi aku kala itu benar-benar terpaku dan tidak berdaya. Timbul keraguan dan ingin memberontak kepada keadaan. Tapi aku tidak mampu bersuara. Aku seperti dihipnotis oleh dukun biadab itu. Dan ternyata tatapan Nurmi kala itu adalah tatapan terakhirnya untukku. Setelah dibawa ke kamar, pintunya pun dikunci dari dalam. Aku tidak ikut masuk karena tidak tega melihat Nurmi dikubur hidup-hidup. Hanya Nurdin, abangnya, yang selalu mendampingi. Kala itu aku sudah pasrah terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi. Niatku adalah usaha untuk melakukan pengobatan buat anakku. Meskipun naluri keibuanku mengatakan ada hal yang kurang beres akan segera terjadi. Setelah menunggu dengan harap-harap cemas, tak lama kemudian pintu kamar terbuka. Ternyata prosesi pengobatan telah selesai. Kemudian kulihat pintu kamar dikunci dari luar oleh sang dukun dan kuncinya ikut dikantongi. Kemudian dukun tersebut mewanti-wanti kepada kami agar jangan sekali-kali membukakan pintu kamar tersebut karena resikonya akan sangat besar terhadap pasien. Kalian jangan coba-coba membuka pintu kamar ini. Karena kalau kalian berani membukanya, maka pasien akan berubah jadi kucing hitam. Demikian ujar sang dukun dengan penuh keyakinan. Kemudian dukun muda itu melanjutkan, nanti dalam 1 atau 2 hari lagi, aku akan balik lagi ke rumah ini untuk mengontrol pasien. Demikian pesannya sebelum beranjak pergi dari rumahku. Meski dengan perasaan cemas dan khawatir, kami hanya bisa pasrah dan mematuhi segala perintah dukun itu. Semua ini kami lakukan demi kesempurnaan pengobatan Nurmi, karena semua sayang dengan dia. Setelah kami semua menunggu dengan penuh rasa cemas, ternyata dukun itu baru muncul pada hari ketiga. Kemunculannya pun dengan sangat mengejutkan dan tiba-tiba sambil berkata, "Kenapa kalian bengong? Itu si Nurmi sudah mati. Cepat angkat dia dari kubur," ujar dukun tersebut dengan suara keras. Mendengar kata-kata dukun itu, maka paniklah kami semua. Aku nyaris pingsan karena dilanda kesedihan. Maka buru-burulah pintu kamar dibuka. Ketika pintu dibuka, ada bau menyengat yang menyeruak keluar dari sebilah bambu yang ditancap di atas kubur sebagai sarana pernafasan. Dengan terburu-buru dan dibantu oleh sang dukun biadab itu, kubur yang dilapisi dengan beberapa potong papan itu pun dibuka. Setelah berhasil dibongkar, terlihatlah sosok mayat Nurmi yang sudah membusuk dan menyebarkan aroma tidak sedap di dalam lubang kubur yang dibuat sang dukun. Melihat fenomena itu, aku menangis histeris, sehingga beberapa orang tetangga mencoba menenangkanku. Akhirnya mayat Nurmi berhasil dikeluarkan dari lubang kubur yang dibuat sang dukun. Kala itu anggota keluarga dan tetangga mulai panik dan emosi kepada dukun itu. Melihat gelagat yang tidak menguntungkan itu, sang dukun mengambil langkah 1000. Takut dikeroyok massa. Tinggallah kami meratapi nasib Nurmi yang telah membujur kaku, membusuk menjadi mayat.
agar tidak larut dalam kesedihan, mayat Nurmi segera difardu kifayahkan karena tidak mungkin ditahan-tahan lagi mengingat kondisinya yang sudah membusuk. Beberapa hari kemudian, aku mendengar kabar bahwa sang dukun telah ditangkap oleh pihak KPA, Komite Peralihan Aceh. Kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian untuk menjalani proses hukum selanjutnya. Tinggallah aku dalam kesedihan yang mendalam karena harus kehilangan anak bungsu yang paling kusayang. Hanya Nurmilah yang selama ini menemani dan merawatku. Aku hanya bisa berharap semoga dukun itu bisa dijatuhi hukuman yang setimpal atas segala perbuatannya. Apalagi di hari yang sama ku dengar ada juga seorang anak yang tewas karena menjalani proses pengobatan pada dukun itu. Entah ilmu hitam apa yang dipraktekkan oleh si dukun itu sehingga harus menubalkan manusia dalam proses pengobatannya. Entahlah. Aku tidak mau berpikir lagi. Aku sudah pasrah dan berdoa semoga arwah anakku tenang di alam baka. Demikianlah kisah yang diceritakan oleh sang ibu yang anaknya meninggal karena terlalu percaya dengan ilmu sang dukun. Sekian dulu video kali ini. Jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.